بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, guru-guru kami sekalian, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh jajaran BKM masjid kita, Raisul Jalsah Tengku Mustafa Majistir, orang tua kami sekalian, ayahandaku, abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Pada subuh ini Allah guyurkan kita salah satu nikmatnya, yaitu berupa hujan, sehingga senantiasa kita memohon selalu kepada Allah agar Allah turunkan hujan yang berkah untuk makhluk. Ya Allah, jadikanlah hujan itu berkah bagi kami semuanya. Sebagaimana judul yang disampaikan oleh moderator kita tadi, yaitu subuh ini kita masih melanjutkan amal apa saja yang kita lakukan sehingga kita dapat minum daripada telaga Nabi Muhammad SAW. Telah kita kupas beberapa keterangan mengenai amal-amal yang dilakukan untuk mencapai balasan kebaikan tersebut. Tapi agar mudah kita kaitkan dengan amal yang lainnya, kita ulang sedikit dan kita baca lagi hadis daripada Ibnu Mas'ud. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati a'ra kanu qat wa ajwa'u ma kanu qat wa ajwa'u ma kanu qat wa azma'u ma kanu qat wa ansabu ma kanu qat faman saqa lillahi. Kami ulang, panjang hadisnya. Faman kasa lillahi kasahu Allah, wa man atma'a lillahi atma'ahu Allah, wa man saqa lillahi saqahu Allah, wa man amila lillahi aghnahu Allah, wa man afa lillahi abi dunya, atau kama qala Rasul. Suatu ketika Ibnu Mas'ud, beliau mendengarkan hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bunyi hadisnya adalah akan dikumpulkan seluruh manusia, makhluk di muka bumi ini nanti di alam mahsyar. Kondisi mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka itu semuanya dalam keadaan telanjang, tidak ada sehelai benang. Kemudian mereka itu dalam kondisi lapar selapar-laparnya. Selanjutnya mereka dalam keadaan haus sehaus-hausnya.
Dan mereka itu ada juga orang yang bersungguh-sungguh. Haus dan lapar, mereka dulu di dunia pernah merasakan itu. Telanjang juga pernah kita rasakan dulu di dunia. Bukankah saat kita dilahirkan kita tanpa busana? Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh juga dulu mereka di dunia sungguh kepada ketaatan, amal saleh. Maka ganjarannya adalah sebagai berikut. Tadi kondisinya kata Ibnu Mas'ud, manusia itu dikumpulkan dalam kondisi tidak berbusana, kemudian dalam kondisi lapar, setelah itu dalam kondisi haus, dan mereka orang-orang yang pernah berbuat amal saleh, kebaikan, ketaatan di muka bumi, juga mereka ditampakkan Allah di hari akhirat, di alam mahsyar dalam keadaan bersungguh-sungguh ketaatannya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud, faman kasa lillahi kasahullah. Tadi kondisinya diawali dengan ucapan Rasulullah bahwa orang dulu mereka dilahirkan dalam keadaan tak berbusana. Tumbuh kita dewasa besar, cari pekerjaan, dapatlah rezeki. Dari situlah kita mulai dihitung oleh Allah sejak baligh sampai kita mendapatkan rezeki yang Allah berikan. Kemudian kita bawa kemana rezeki itu. Beruntunglah mereka, dilanjutkan Nabi, faman kasalillahi kasahullah. Orang dulu di dunia pernah memberi pakaian kepada orang lain. Bisa dalam bentuk hadiah, bisa dalam bentuk sedekah. Intinya adalah memberi kepada orang lain dalam bentuk pakaian. Sebab Nabi sebutkan pakaian. Ingat kalau kita baru beli baju baru, kita pakai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, aku bersyukur memujimu wahai Allah yang telah memakaikan pakaian ini. Doa pakai baju. Allahu akbar. Lihat, Nabi sebut juga faman kasalillahi, alhamdulillahilladzi kasani faman kasa. Maka siapapun dia pernah memberikan pakaian untuk sahabatnya sebagai hadiah, atau fakir miskin, atau janda yang miskin dan sebagainya, orang-orang yang Allah ridhai, maka balasannya adalah mereka akan Allah pakaikan pakaian di waktu orang lain, makhluk lain telanjang nanti. Tidak hanya sampai di situ, dia dulu pernah membantu menutup aurat orang lain. Orang lain dibaginya pakaian sehingga Allah balas. Balasan selanjutnya dia pun akan bisa minum daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu balasannya. Telah dikasih pakaian oleh Allah, ditutup aurat kita di alam mahsyar itu, yang mana kondisinya semuanya uryanan, telanjang. Pernah dulu kita singgung bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sungguhnya nanti kita manusia itu dikumpulkan dalam keadaan tak berbusana. Terkejutlah ibunda, yaitu Aisyah. Dalam pikiran Aisyah, telanjang kita semua bisa lirik kiri kanan, curi-curi pandang, melihat aurat satu sama lain. Begitulah kurang lebih. Wajarlah selaku manusia Aisyah berfikir demikian, juga kita pun berfikir demikian.
Tapi Rasulullah dengan mukjizat yang mulia yang Allah sampaikan, wahai Aisyah, walaupun kita dalam keadaan tak berbusana, sekali-kali kita tidak sempat terpikir untuk hal-hal demikian. Tak ada lagi pikiran pornografi, porno aksi, enggak sempat lagi. Menoleh tak sempat lagi. Macam mana mau sempat? Neraka Jahannam sedang ditarik oleh malaikat. Kemudian panasnya kondisi huru-hara fitnah yang besar, alam mahsyar itu berat sekali. Yaumun thaqil, hari berat. Karena itu kita sibuk dengan urusan masing-masing. Tak berani kita melihat ke atas pun tak berani. Semuanya khusyatan absaruhum. Khusya'an absaruhum, tertunduk, takut, malu, hina, sehina-hinanya. Itulah balasan Allah berikan kepada mereka yang di dunia dahulu suka dia berbagi pakaian kepada orang lain. Tak bisa setiap hari, seminggu sekali tak bisa, sebulan sekali tak bisa. Paling tidak 6 bulan sekali bisa. Oh, udah parah kali pun tak bisa, setahun sekali. Allahu akbar walillahil hamd. Jangan sampai kita nanti tak bisa jawab di hadapan Allah, sebagian rezeki yang kuberikan kemana engkau bawa. Tapi jika kita lakukan amal ini, Allah akan balas dan kita bisa sampaikan kepada Allah walaupun Allah Maha tahu segala-galanya. Ya Rabb, engkau tahu segalanya. Untuk memberi pakaian kepada manusia di muka bumi ini. Pahalanya Allah berikan dia pakaian di alam mahsyar, plus Allah berikan dia izin untuk minum daripada telaga Nabi. Berarti amal yang salah satunya ada, jangan pelit berbagi pakaian kepada orang lain. Kemudian wa ajwa'u ma kanu qat. Terus Nabi lanjutkan, wa man at'ama lillahi atma'ahu Allah. Nanti kita itu dalam kondisi lapar di alam mahsyar. Kemudian orang-orang kata Nabi yang pernah mengenyangkan orang lain dulu di dunia, maka Allah akan membuat rasa dia nanti di akhirat membagi tadi pakaian, kemudian pernah dan kita gemar pula memberi orang lain makan. Apalagi di hari Jumat. Tangkap dan kejarlah hari yang mulia itu. Sama tak bisa beri setiap hari, paling tidak seminggu sekali beri orang makan. Lihat orang-orang jiran kita mana yang memang layak untuk diberi makan daripada fakir miskin dan kaum duafa. Tak ada dekat 40 kanan, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan belakang. Lihat, masih tidak. Oh, tak ada juga. Lihat, ada orang-orang taat yang senantiasa ikhlas datang ke masjid untuk solat subuh berjamaah dan solat fardu lainnya. Karena kita ada kebiasaan di subuh Jumat, kejar kesempatan itu subuh Jumat. Ya Rabb, ini sebagian rezekimu, aku berbagi untuk orang-orang yang beribadah di masjidmu di waktu subuh. Itulah sekarang lagi kita gencar-gencarnya syiar Jum'atun mubarakatun, Jum'ah mubarakah, Jum'ah penuh berkah. Jangan terlewatkan berkah itu, ambil andil di dalamnya. Tak bisa aku kasih daripada banyak, paling tidak aku bisa beri 10, sebab yang lain pun berbagi, memberi. Apa tak bangga kita di hadapan Allah Rabbul Alamin, yang kita beri pula orang-orang taat, yang saleh, yang sujud. Dia di
rumah Allah ini. Allahu Akbar. Apa tak berkah rezeki itu, berbagi itu kepada orang-orang saleh. Didoainya kita kebaikan. Sehingga maka benarlah mengapa dalam kubur itu pertama adalah kepingin lagi untuk bersedekah. Tapi tak mungkin Allah izinkan untuk balik. Kenapa? Sebab di antara yang kita beri dulu di dunia, mereka berdoa kepada Allah, Ya Rabb, ampunilah mereka orang-orang yang berbagi pada kami, memberi makanan pakaian ini. Mereka berdoa. Sehingga doa itu Allah jadikan berkah untuk kita di dalam kubur. Itu dia. Lama kali saya masih hidup ini nunggu di kubur lama. Di dunia juga Allah segerakan bagi mereka orang yang memberi pakaian, memberi makan kepada sesamanya. Allah katakan dalam hadis Nabi kita, ma naqasa min sadaqatin bal tazdad. Tak ada yang berkurang dari sedekah, tapi bertambah. Oh, saya beri 50.000 tadi, kenapa tak terbalas 100.000 atau 7 kali lipat atau 100 kali lipat? Jangan lupa, materi yang kita berikan balasannya tidak selalu dalam bentuk materi yang sama. Lihat, ternyata masih sehat. Lihat, ternyata masih bisa ke masjid. Lihat, ternyata masih bisa bercengkrama dengan keluarga besar kita, di rumah dengan anak-anak kita. Bukankah itu rezeki? Bukankah anak-anakmu itu rezeki? Bukankah kesenangan itu bagian nikmat rezeki? Allahu Akbar. Sehingga Allah balas langsung di dunia, tanpa lama harus nunggu meninggal dulu, atau nanti kita berada dibangkitkan di alam mahsyar. Itu dia hebatnya orang yang memberi makan orang lain. Bahkan kita mencintai memberi makan itu kepada orang lain. Suka kita, gemar kita. Tak bisa ke masjid, oh paling tidak adalah 2 orang, 3 orang. Seminggu sekali tetanggaku, jiranku ini kondisinya memang menurut agama Allah yang mulia ini layak dan harus aku bantu. Tak sempat pun kita belinya, kasih dalam bentuk uang, belikan untuk makan siang kalian nanti, dan segalanya. Teknis kita yang lebih tahu. Tapi intinya jangan sampai ditanya Allah nanti, kemana sebagian harta yang kuberikan kepadamu? Jangan sampai jawaban maksiat, melainkan jawabannya adalah, Ya Rabb, aku berikan sebagiannya adalah untuk memberi makanan kepada orang-orang yang engkau ridhai. Selanjutnya, وَمَنْ سَقَى لِلَّهِ سَقَاهُ اللَّهُ. Barang siapa dulu yang pernah gemar dia memberi minum orang lain, maka di hari mahsyar nanti Allah akan memberi dia dalam kondisi tak haus. Berdiri ribuan tahun di alam mahsyar, yang lainnya haus, lapar, dia telah Allah berikan istimewa perasaannya dan dia tak merasakan haus. Walaupun belum minum, nanti baru minum dari telaga Nabi setelah proses, sebelum nanti kita melewati titis Sirat. Maka nama salah satu tempat disebut dengan mauqif, tempat singgah dulu. Tamu Allah yang mulia ini untuk minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Sudah berdiri sekian lama, ribuan tahun alam mahsyar yang tanpa haus rasa kita, minum pula nanti pada sesi selanjutnya air daripada telaga Nabi yang mulia ini. Sehingga salah satu amal lainnya yang terbaik adalah saqiyul ma'. Saqiyul ma', ayu amalin ahabu ilallahi,
salah satu amal apa lagi yang paling dicintai Allah wahai Rasul? Nabi jawab, saqiyul ma, mengalirkan air untuk orang, menyediakan alat-alat media-media untuk orang lain bisa mendapatkan air, sumur, borlah dan sejenisnya. Banyak cara. Tidak harus air yang diminum, air yang lain dipakai berwudu, dipakai bersuci, dipakai untuk ibadah, dipakai dan segalanya yang bermanfaat untuk orang lain. Itu juga termasuk saqyul ma. Nabi pun mengatakan, waman saqa saqyul ma, waman saqa lillahi saqahullah. Barang siapa yang gemar memberi minum kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar akan menghilangkan rasa dahaga dia dan tak lapar di alam mahsyar. Itu dia. Sehingga banyak sekali pilihan-pilihan. Kalau bisa jangan pilih satu saja. Semua kita pilih. Aku pernah memberi pakaian, beri. Tak bisa rutin setahun sekali. Harus dilatih. Harus kita latih. Aku harus memberi minum. Antarlah ke masjid. Tak bisa sampai 5 dos minuman mineral. Paling tidak 1. Standby di situ, dimanapun sudut. Orang bisa minum gonta-ganti. Bahagia kita kalau lagi kita ada di masjid itu, diminum orang yang kita bawa, walaupun yang minum itu tak tahu kita yang bawa. Itu sebahagia-bahagianya. Oh, banyak cara, cuman jangan kita tutup pura-pura kita enggak ngeh. Oh, lawan batin, lawan setan itu. Allahu Akbar, aku tak mau haus. Lebih baik aku hilangkan rasa dahaga di dalam kerongkongan dan mulut bibir saudara-saudaraku. Allahu Akbar. Jangan tengok orang berbuat sendiri. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sudah tahu nanti aku balas kebaikan yang tanpa batas untukmu wahai orang-orang taat takwa. Kejar, tangkap, raih kesempatan itu. Cara nangkapnya, cara kita natasabaq, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabaqul khairat. Fastabiqul khairat, lomba-lomba kebaikan, itulah salah satu caranya. Enggak usah gengsi, enggak usah kita dibilang berbuat. Begitu saja caranya. Kalau nanti ria, itu bukan lagi ria dari bisikan malaikat, setan, sebab tak pernah mau memberi. Kalau alasannya endek ria. Jadi pajan nunjuk punya sabi lagian. Tuh dia. Pergi waktu duha, waktu memang enggak ada orang. Bismillah. Pup, taruh. Pup. Berapalah cuma 35.000. Allahu Akbar. 40.000. Tapi Allah balas tanpa batas. Cita-cita keinginan mau perfect di alam mahsyar. Mau istimewa, VVIP. Mau Allah layani. Mau Allah lindungi. Tidak haus, tidak lapar dan tidak telanjang, tapi polit minta ampun di dunia. Hayhata. Sekali-kali tak akan dapat keberkahan mahsyar bagi orang-orang yang bakhil dan ketid dan syuhun. Syuhun itu lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil, cari, simpan, konsumsi, makan sendiri. Kalau syuhun wattaqus syuh'a, kata Nabi, kata Allah juga, sudah bakhil, memang cari sendiri, ambil lagi punya orang. Lihat, syuh, bahasa Quran, bahasa hadis, asyuhu. Tapi semuanya tak baik. Kalau begitu mending bakhil saja, jangan juga. Sebab itu penghalang untuk keistimewaan. Allah beri kita rasa yang kenyang, rasa yang lapang, dan Allah berikan tambahan bisa minum daripada telaga Nabi. Selanjutnya, wa man 'amila lillahi aghnahu Allah.
barang siapa yang dia itu dulu beribadah, amal baik apapun, semata-mata karena Allah Rabbul Alamin, Allah akan membuat dia kaya. Kaya rasa hatinya, kaya materialnya, kaya batinnya, memiliki rasa qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan di dunia. Allah balas di alam mahsyar akhiratnya pun dia dalam kondisi kaya. Bukan berarti emasnya akan bergantung-gantung peraknya di badannya, tapi itulah Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia merasa nyaman, merasa dia tidak sendiri, merasa dia itu balasan daripada dulu di dunia dia beramal semata-mata karenaku, kata Allah. Bukan karena si fulan atau fulanah, tapi karena Allah Rabbul Alamin. Allah balas, kemudian sekaligus dia juga akan minum daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Nabi juga waman afa lillahi a'fahullah. Orang dulu di dunia yang gemar memaafkan orang lain atas kesalahan orang lain, kezalimannya terhadapnya dulu di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala membalas, Allah maafkan dia di akhirat. Ai Tengku Mustafa, aku tahu engkau suka memaafkan orang lain yang zalim terhadapmu, walaupun orang yang zalim itu tak tahu engkau telah meridainya. Maka hari ini aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu, dosa-dosamu tersebut. Kalau sudah Allah katakan demikian, kata Nabi, dia itu terbuka pintu syurga untuknya. Diampuni Allah, apa lagi? Ya sudahlah, langsung menuju syurga yang Allah sediakan. Sehingga itulah, waktu dia mau masuk syurga, singgah dulu, minum dulu daripada telaga Nabi Muhammad SAW, yang Nabi sedang menunggu di situ untuk orang-orang yang melakukan amal saleh dan taat, istiqamah dalam amal-amal tersebut. Barulah kita ambil kesimpulan 3 menit lagi. Dari semua tadi per-kata hadis kita sampaikan, apa kita simpul daripada itu? Semuanya adalah memberi. Pengeluaran, expenditure, bukan pengeluaran bulanan pribadi kita. Mau enggak keluar untuk orang lain? Itu dia poinnya. Kasih makan, kasih pakaian, kasih air, itu pengeluaran. Maknanya adalah juga orang yang gemar sedekah. Jangankan itu, subuh kita keluar tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma min yawmin yusbihu al-'abdu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hadis riwayat Imam Muslim, atau kama qala Rasul. Nabi bilang, tadi sudah kita bahas makan, minum, pakaian, serta akan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, ma min yaumin yusbihu,
tidak terlewatkan setiap pagi dan setiap hari bagi setiap hamba di muka bumi ini, kecuali ada dua malaikat yang selalu setiap waktu pagi subuh tadi telah turun malaikat itu. Salah satu tugas daripada malaikat yang Allah turunkan adalah mereka dua malaikat untuk berdoa kepada setiap makhluk manusia di muka bumi ini. Yang satu berdoa, tadi waktu kita masuk masjid, kita sisihkan sebagian harta di kaleng yang dia selalu parkir nongkrong di pintu masjid. Jangan sampai bersedih kaleng itu nanti bersaksi Allah, pelit kali dia ini ya Allah. Salat rajin tapi pelit, tertahan walaupun salat haji, ibadah apapun rajin, istiqamah, tapi pelit, tertahan. Depending Allah hisabnya. Pending. Nunggu lagi, pending lagi, nunggu lagi, pending lagi, tunggu lagi. La ilaha illallah. Sebagaimana suka pending harta dulu, nggak keluar, Allah pending lah. Tunggu waiting list. Kapan engkau kupanggil? Sehingga malaikat yang satu berdoa di setiap subuh, ya Rabb, wahai Allah, berilah rezeki pengganti yang berkah rezeki dari orang yang bersedekah di waktu pagi ini. Sudah dapat doa malaikat kita tadi. Tuh dia. Allahumma ati munfiqan, yang berinfak, munfiq, orang infak. Infak memberi sesuatu dalam bentuk materi. Kalau sedekah bisa tenaga, bisa senyuman, bisa buang hambatan orang lain di tengah jalan, buang biar orang mudah, itu sedekah umum. Tapi munfiq dalam bentuk materi, bentuk uang, makanan, materi, minuman, materi, sebab harus kita beli. Sehingga doa malaikat setiap subuh, ya Allah, kasih rezeki yang berkah, gantikan dari yang ia infakkan untukmu. Itu malaikat pertama tugasnya. Setiap pagi, hadis sahih. Malaikat yang kedua, wa yaqulul akhar, dan malaikat kedua berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Maskun, masaka yamsaku maskun, megang. Ini harta, pegang terus, simpan terus, tuh, nahan, tak mau keluar, tahan, back to bit, mumsik. Si pelihara harta itu, jangan keluar, mumsik, pegang, simpan. Mumsik. Dari kalimat masaka yamsiku, maskan, ana amsiku, mohon maaf, saya memegang. Ini memegang harta. Tuh dia, simpan, tak mau keluar sedikit pun. Maka malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang selalu menyimpan harta dan pelit, yaitu kemusnahan tanpa berkah dalam hartanya. Enggak ada berkah, musnahkan. Mana yang enggak berkah hartanya? Akhirnya apa? Enggak ada berkah. 24 jam pun dalam setahun non-stop dia kerja, tak pernah merasa kaya, tak pernah merasa puas. Terus dihantui, kejar duit, kejar untung, sebab tak ada rahmat Allah di situ. Lihat, jika kita qanaah dengan rezeki Allah, dapat ikan lagi mancing pun 1 ekor, sudah puas. Walaupun mau mancing 3 jam lagi, daripada mancing subuh belum azan, sudah datang dia ke laut itu untuk ambil rezeki Allah. Tapi dia lewatkan salat subuh, pemilik rezeki itu dia lewatkan. Ikan Allah, rezeki Allah mau, tapi menyembah, meminta tak mau. Bayangkanlah. Mencuri. Tuh dia. Sehingga yang mau kita kejar berkah. Itulah sama-sama kita berupaya supaya setiap subuh, pagi hari penuh dengan berkah ibadah kita, sekaligus berkah dari harta kita yang kita infakkan tadi. Saya seorang wanita, mohon maaf, janda, tak ada laki-laki, tak bisa ke masjid. Bagaimana saya ingin berinfak ke masjid? Banyak cara lain. Nanti masih ada jam 10, jam 11.
Disitulah beli apa yang bisa dibeli, sedekahkan. Sama juga artinya dia orang yang munfiq, yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Rabbul Alamin. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.